Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Septianingsi Manekat, NPM 34190011. Oke, bagi di sini saya akan membahas soal asesmen kompetensi minimum tentang bangun geometri, lebih khusus lagi menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma, segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Langsung saja kita masuk pada soal-soal. Perhatikan gambar toples yang diisi dengan beras di bawah ini. Gambar 1, beras yang diisi dalam toples. Gambar 2, gelas pengukur beras. Soal ceritanya, Seva mempunyai sebuah toples yang berbentuk tabung yang terlihat pada gambar 1. Seva ingin memasak nasi. Dengan setiap hari memasak, ia mengukur menggunakan pengukur beras atau gelas pengukur. Toples beras Seva yang berbentuk tabung itu mempunyai ukuran dengan berdiameter 28 cm dan tingginya 60 cm. Setiap hari ia memasak nasi dengan mengambil 2 gelas pengukur beras tersebut yang berbentuk tabung dengan berdiameter 14 cm dan tingginya 6 cm. Oleh karena itu, kita akan mengukur volume toples yang diisi dengan beras tersebut dan pengukur beras. Soal yang pertama, jika Seva ingin memasak nasi setiap hari 2 gelas pengukur, maka hitunglah berapa hari beras yang berada pada toples itu akan habis. Penyelesaiannya di sini yang akan dihitung pertama adalah volume tabung toples yang diisi dengan beras. Di sini diketahui D atau diameternya 28 cm dibagi 2 jadi 14 cm dan T atau tingginya 60. Ditanya volume tabung. Jadi rumus yang digunakan adalah V sama dengan pi R kuadrat T sama dengan 22/7 dikali 196 dikali 60. 196 dari 14 dikali dengan 14 sama dengan 196. Jadi 22/7 dikali 196 dikali 60 hasilnya 36.960 cm. Lanjut, yang dicari kedua adalah volume tabung gelas pengukur. Diketahuinya D sama dengan 14 cm dibagi 2 jadi 7 cm, T atau tingginya 6 cm. Ditanya sama juga volume tabung. Jadi rumus yang digunakan adalah V sama dengan pi R kuadrat T. Jadi 22/7 dikali 49 dikali 6 hasilnya 924 cm. Yang akan dicari terakhir atau bagian C adalah lamanya beras habis. Bagi volume beras dengan banyaknya beras yang diambil dalam per hari. Jadi T sama dengan 36.960 per 2 kali 924 sama dengan 36.960 per 100.848 sama dengan 20. Jadi beras tersebut akan habis dalam waktu 20 hari. Soal nomor 2, jika Seva memasak nasi setiap hari dengan mengambil 2 gelas pengukur beras dengan berbentuk tabung yang berdiameter 14 cm dan tinggi 6 cm, maka berapa banyak orang yang akan makan nasi hingga habis? A. 10 orang, B. 13 orang, C. 12 orang, D. 8 orang. Penyelesaiannya di sini yang akan diketahui adalah tinggi gelas beras adalah 6 cm. Setiap hari Seva memasak 2 gelas beras. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya C adalah 12 orang. Di sini ada soal cerita untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Menjaga keselamatan air agar tetap bisa digunakan untuk tahun-tahun yang akan datang.
Pak Tony adalah seorang tukang air yang biasa mengatur air untuk setiap rumah. Ia juga mengatur air untuk orang-orang yang memakai air berlebihan. Karena faktor yang mempengaruhi berkurangnya air bersih yaitu pemakaian air yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau membuang air bersih sembarangan. Mengonsumsi air setiap hari untuk orang keperluannya sehari-hari adalah 50 liter. Dengan adanya pemakaian air seperti itu, maka Pak Tony menyarankan untuk menggunakan gayung yang berbentuk tabung dengan berdiameter 10 cm dan tingginya 12,5 cm. Pak Tony juga mengeluarkan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, mandi dengan bak mandi paling tidak hanya menghabiskan air 100-200 liter saja. Yang kedua, mandi menggunakan gayung yang berbentuk tabung akan menghabiskan air sekitar 10 liter. Yang ketiga, kerang air yang bocor juga akan mengakibatkan air bersih yang terbuang sekitar 12 liter per hari. Soal nomor 3, berdasarkan pengumuman di samping, maka tentukanlah pernyataan-pernyataan benar atau salah sebagai berikut. Untuk setiap kali mandi hanya diperlukan air sekitar 10 gayung saja. Pernyataan yang kedua, untuk setiap jam air yang terbuang karena kerang air bocor itu sama dengan volume sebuah gayung yang berukuran kecil. Ketiga, untuk mandi menggunakan bak mandi akan setara dengan air yang digunakan oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Jawabannya 10 dikali dengan 1,2 dapat 12 liter. Jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, 12 liter air kerang yang bocor dibagi 24 jam sama dengan 2 liter air tidak sama dengan volume gayung. Pernyataan yang kedua itu salah. Pernyataan yang ketiga, mandi dengan gayung sama dengan 2 kali 10. Hasilnya 200 liter. Sama dengan bak mandi 100-200 liter. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Soal nomor 4, Rima memiliki ember yang berbentuk tabung dengan berdiameter 20 cm dan tingginya 36 cm yang berisi air penuh. Berdasarkan aturan tentang pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, maka air yang berada di ember Rima dapat dipakai untuk berapa kali mandi? A. 3 kali mandi, B. 2 kali mandi, C. 1 kali mandi, D. 5 kali mandi. Jawabannya 22 dikali 2,5 dikali 10 dikali 36 sama dengan 19.800 cm kubik sama dengan 19,8 desimeter kubik dan dibagi dengan 10 liter, maka 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi air yang berada di ember Rima dapat dipakai untuk 2 kali mandi. Soal cerita untuk menjawab nomor 5. Cara yang cepat dan tepat untuk menghitung kebutuhan Dani dalam mengonsumsi air. Jumlah air yang diminum setiap orang berbeda dalam sehari dan bervariasi. Agar kita dapat mengetahui kebutuhan air yang orang minum, maka perlu kita mengetahui syarat-syarat berikut. Ukuran berat badan Dani tersebut dalam kilogram, lalu dibagi dengan 20, ditambahkan air lebih banyak dalam aktivitasnya. Jika berjalan, Dani mungkin kehilangan banyak air melalui berkeringat, maka tambahkan air lagi sebanyak 0,25 liter.
dibawa ke mililiter, jadi hasilnya 250 mililiter setiap 30 menit saat berjalan. Jika Dani berjalan 60 menit setiap hari, maka tambahkan 0,5 liter air. Dibawa ke mililiter adalah 500 mililiter. Ke dalam kebutuhan sehari. Pertanyaannya, apakah Dani yang sehari-hari berjalan selama 30 menit memiliki berat badan 50 kg dan volume air yang akan dituangkan ke dalam gelas rata-rata 250 ml jika ada 10 gelas air? Jawabannya, berat badan 50 kg dibagi 20, jadi 2,5 ditambah 0,25 liter sama dengan 2,75 liter. Dalam 10 gelas dikali dengan 250 ml sama dengan 2500 ml sama dengan 2,5 liter. Jika dibandingkan dengan perbedaan tipis dan 10 gelas air pengukur, apakah cocok untuk Dani? Maka dengan demikian jawabannya cocok. Demikian soal yang saya bahas hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.